Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurdiana dengan NIM 203200258, kelas 5D Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Bahar Syaifuddin Jambi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas etika manajemen dengan dosen pengampu Miss Yuliana Afifah MPD dengan judul Membangun Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lain. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi, komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Itulah kenapa komunikasi efektif sangat penting bagi organisasi manapun, sebab dapat membantu dalam pengembangan produk, manajemen karyawan, hingga hubungan pelanggan. Bahkan, komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Berikut ini ada 8 cara membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama, lakukan komunikasi langsung. Perkembangan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan begitu yang pesat mendapat dan memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah ada banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya tanpa perlu bertemu secara langsung. Sehingga teknologi seperti itu tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam bekerja. Akan tetapi, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, tetap perlu melakukan komunikasi langsung atau secara tatap muka. Jika memang bisa bertemu secara face to face, maka lebih baik. Komunikasi dilakukan dengan cara tersebut untuk meminimalisir resiko salah paham. Jika tidak dimengerti pun, akan lebih mudah menanyakannya secara langsung. Yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan siap menjadi pendengar. Karena begitu, kita akan lebih mudah memahami dan mengetahui perspektif orang lain, baik kita berada pada jabatan pimpinan maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga, berikan umpan balik. Berikan umpan balik setelah menjadi pendengar yang baik. Jangan lupa untuk memberikan umpan balik, khususnya jika seseorang D adalah pimpinan organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim, sebab anggota kita tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan manusia adalah pribadi unik dengan karakter berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan. Dengan menghargai pendapat lawan berbicara, pasalnya pendapat kita ada kalanya akan berbeda dengan orang lain. Dan ini adalah hal yang sangat lumrah sekali. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sama
menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang kelima, bersikap friendly siap. Friendly siapa yang tidak suka jika mendapat sikap ramah dan bersahabat dari orang lain. Tentu, siapapun menyukainya, sehingga Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal dan sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih ke bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan, maupun bawahan. Yang keenam, selalu update untuk menyesuaikan diri untuk menciptakan komunikasi yang berjalan lancar. Jangan lupa untuk update dan dengan informasi-informasi baru yang muncul di organisasi. Dengan begitu, nantinya kita pun bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Karena jika tidak update, kita mungkin bisa terlambat merespon atau mengenai pengaruh pekerjaan. Yang ketujuh, komunikasi dengan jelas. Yang dimaksud dengan komunikasi jelas agar orang yang mendengar kita tidak mendapat informasi multitafsir. Pastikan kita menyampaikan pesan dengan sejelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang ke-8, buat komunikasi yang terbuka atau open-minded. Open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Dengan begitu, kita bisa memahami sebuah feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Pasalnya, tidak semua feedback yang kita terima dari komunikasi dengan orang lain akan berakhir menyenangkan. Terkadang ada pula yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.